Hello friend, kembali lagi di Ulas Bola. Kali ini kita sudah kedatangan 3 pecinta sepak bola Indonesia. Yang pertama ada Bung Wan, ada Bung Furkan, dan ada Bung Rafli. Nah, jadi kali ini kita akan bahas terkait peluang Timnas Indonesia menuju ke Piala Dunia 2026. Nah, seperti kita ketahui bersama, hari ini atau semalam Timnas Indonesia telah mendapatkan kemenangan kedua di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia ronde 3 tentunya. Dengan itu Timnas Indonesia sudah mendapatkan 9 poin. Nah, daripada berlama-lama langsung saja kita masuk ke pertanyaan pertama. Nah, jadi pertanyaan pertamanya, seperti kita ketahui bersama, Indonesia saat ini telah mengumpulkan 9 poin dan berada di posisi keempat grup C, ya kan? Dengan melihat 2 pertandingan sisa, yaitu melawan Cina dan Jepang, apakah saudara optimis Timnas Indonesia bisa lolos ke Piala Dunia? Oke, menurut aku kan kita Indonesia ni peringkat keempat sekarang kan, Ya. dengan mengumpulkan 12 poin lah. 12? 9, oh ya 9. Dan menyisakan 2 pertandingan lagi menghadapi Cina dan Jepang. Ya. Kalau menurut aku kalau untuk lolos langsung ke Piala Dunia itu agak berat ya, karena kita dengan peringkat kedua aja beda 4 poin. Ya. Terus apalagi laga selanjutnya kita lawan lawan Cina, ini harus menang. Menurut aku untuk lolos langsung itu susah. Tapi kalau untuk ronde 4 itu pasti kalau tergantung melawan Cina nanti. Kalau kita menang lawan Cina dan bisa menahan imbang melawan Jepang, otomatis aku bisa lolos ke ronde 4. Oke. Bagaimana kalau menurut Bung Furkan? Kalau menurut aku peluang kalau untuk lolos Piala Dunia masih ada. Masih ada. Tapi lewat jalur ronde 4. Karena kalau ronde 2 ni kayaknya udah payah lah. Karena akibat kita kalah sama Australia kemarin. Dan kalau poin kan berarti kita harus mengamankan 12 poin. Biar berada apa? Cari peringkat 3 atau 4. Klasmen akhir. Dengan ini kita harus bertekad untuk mengalahkan Cina di bulan 6 mendatang. Oke. Bagaimana kalau menurut Bung Rafli? Kalau menurut saya kita harus bisa melawan Cina dan seimbang melawan Jepang nanti biar kita lolos ke ronde keempat. Siap. Dan kalau kemudian ke ronde kedua tidak mungkin lagi Kenapa lu? karena udah kalah melawan Australia. Siap. Oke, jadi kita akan masuk ke pertanyaan kedua, ya kan? Untuk menuju ke Piala Dunia, hasil apa yang harus dicapai Timnas Indonesia di 2 laga ke depan? Seperti kita ketahui melawan Cina, apakah dengan melawan Cina kalah dan Jepang kalah kita bisa menuju ke Piala Dunia atau bagaimana menurut saudara? Oke, menyisakan 2 pertandingan lagi ya, kalau menurut aku itu bisa lolos ke ronde 4. Kalau menurut aku itu harus menang lawan Cina. Harus bisa menang lawan Cina. Kalau kita menang lawan Cina, nanti itu berpotensi untuk bisa naik ke posisi berpotensi untuk bisa masuk 4 besar. Mengamankan posisi 3-4, ya kan? Ya kan? Oke. Dan lawan Jepang itu sangat sulit untuk menang. Kenapa? Karena Jepang ini materinya pemain-pemainnya luar biasa. Pemain Jepang itu rata-rata main di Eropa. Ya. Dan tidak mungkin Jepang akan mengalah demi Indonesia bisa lolos. Karena jika Jepang kalah maka bisa jadi ranking FIFA turun, ranking FIFA Jepang. Ya kan? Tapi kalau saya pribadi itu memiliki pandangan yang berbeda. Kenapa? Kita bisa menang melawan Jepang. Kenapa? Seperti kita ketahui bersama, kita mampu menang melawan Arab, ya kan? Dan mampu imbang melawan Arab. Sedangkan 2 negara yang mampu menahan imbang Jepang adalah Arab dan Australia. Nah, kita juga pernah tahan imbang Australia. Kita nggak bicara Australia. Apabila kita menggunakan sistem matematika, walaupun bola itu bukan matematika, tapi apabila kita melakukan hitung-hitungan, Timnas Indonesia itu pernah mengalahkan Arab dengan skuad yang sama ketika menahan imbang Jepang. Nah, kita menang melawan Arab, sedangkan Arab imbang melawan Jepang. Artinya kekuatan Jepang seri dengan Arab, dan kita lebih hebat dari Arab. Nah, itu kenapa? Mungkin ada faktor di mana
Jepang saat ini sudah mengamankan posisi di Piala Dunia. Mereka sudah nggak habis-habisan lagi karena mereka sudah lolos ke Piala Dunia. Otomatis mereka seperti main fun football. Artinya apa? Mereka jika kalah pun tidak rugi, jika menang alhamdulillah gitu. Walaupun hanya berpengaruh kepada skor atau peringkat FIFA-nya. Nah, ya, yang di sini yang perlu kita garis bawahi, ketika Jepang melawan timnas Indonesia, itu mereka sudah dalam posisi sudah di Piala Dunia. Beda dengan ketika Jepang melawan Indonesia ketika belum memastikan lolos di ronde pertama tadi, yang dulu yang kita kalah 4-0 ya kan di GBK. Nah, ditambah lagi kita sudah ada materi pemain baru di lini depan, yaitu Oli Romeni. Nah, artinya apa? Kita sudah lebih tajam dan Jepang sudah nggak terlalu serius karena mereka sudah lolos, dan itu terbukti. Mereka hanya menahan imbang Arab Saudi yang tentunya main habis-habisan, dan melawan Bahrain itu menang pun mampu mencetak gol di menit 70. Artinya apa? Mereka sudah seperti bermain tidak ada beban. Mungkin mereka akan mencoba pemain-pemain baru yang mungkin sebelumnya belum mendapatkan kesempatan permainan, ya kan, cadangan-cadangan mereka. Walaupun materi pemain mereka yang inti dan cadangan itu ya tidak jauh berbeda, ya kan. Nah, artinya apa? Kita bisa optimis mendapatkan minimal 4 poin, ya kan. Nah, kalau bisa 6 poin itu luar biasa. Itu akan menjadi suatu isu yang sangat menarik di Indonesia, ya kan. Tapi kalau pandangan aku ya, kalau menurut aku lawan Jepang itu harus tampil habis-habisan. Ya. Dan kenapa? Karena dengan terakhir nanti itu ada laga big match Australia bertemu dengan Arab Saudi ya. Ya kan? Nah, itu menjadi peluang bagi kita, semoga mereka bisa imbang ataupun ada yang terpeleset. Imbang. Kalau mereka imbang, kita menang, kita otomatis langsung ke peringkat kedua. Nah, itulah yang kita harapkan. Dan mereka imbang. Aku yakin makanya kita harus minimal harus tampil habis-habisan melawan dua negara ini. Ya. Oke. Menangi lawan Cina lah. Bagaimana kalau menurut Bu Hamder? Dua pertandingan ke depan gimana? Apa hasil yang harus kita dapatkan? Itulah aku kalau misalnya pendapat Bang Afif kan itu kan setuju kan, misalnya kalau habis-habisan harus itu kan, walaupun kalau Jepangnya emang dia tuh nggak ada memandang remeh lawan ya, walaupun udah dipastikan lolos pakai pelapis kedua, pokoknya siapapun lawannya tetap serius. Karena kan dari satu sisi ranking FIFA kan pengaruh juga, apalagi nanti kan anjloknya banyak kali, misalnya kalah sama ranking 130 FIFA. Sedangkan Jepang ini kan ranking 15. Kan anjloknya bisa 5 peringkat turun. Kan kerugian juga bagi Jepang itu. Bisa lebih juga. Bisa lebih juga. Ya, siap. Ini pernyataan sangat menarik dari dua pecinta sepak bola Indonesia, ya kan? Nah, jadi kita masuk ke pertanyaan selanjutnya. Apakah masih dapat peluang timnas Indonesia lolos langsung dari ronde 3? Nah, seperti tadi yang saya katakan. Kalau dibilang peluang masih ada, karena kita sama Australia cuma terpaut 4 poin dan misalkan 2 pertandingan. Kalau misalkan 1 pertandingan itu baru nggak ada peluang lagi, ya kan? Di 2. Indonesia lawan Cina dan laki lawan Jepang. Sedangkan Australia lagi setelah ini lawan Arab Saudi dan terakhir akan lawan Bahrain lah. Lawan Cina terakhir. Siapa? Bahrain. Bahrain ya. Arab Saudi lawan terakhir Australia ya. Tapi kalau saya 30-70. Oke, siap. Bagaimana kalau Bung Fulka? Peluang ini dari langsung dari ronde 3. Oh, langsung ada langsung lolos Piala Dunia. Ya, skemanya berarti ginilah, skenario nya berarti Indonesia wajib menang 2 laga terakhir. Dan Australia harus ada kalah lah. Satu pertandingan. Kalah 1 pertandingan udah bisa. Ya, karena kan? Kalau misalnya walaupun tidak lolos langsung ke putaran final Piala Dunia, misalnya nggak dari ranking 2 lah, peringkat 2 terakhir kan. 3-4 aku yakin pasti. Kalau 3-4 pasti. Dengan cara menang 1 pertandingan ya. Apakah lawan Cina atau lawan Jepang. Terserah mau pertandingan yang mana, ya kan? Karena kenapa? Kita tidak menentu kekuatan kita. Apabila kita kemarin targetnya apa? Menang melawan Cina.
Bahrain bisa boleh seri boleh enggak. Artinya faktanya kita targetkan menang jadi kalah. Arab Saudi yang kita targetkan seri bisa menang. Nah, Australia yang Kita Arabnya menang, malah kalah di pantai. Nah, jadi artinya apa? Kita permainan Indonesia ini tidak bisa ditebak. Nah, itulah Indonesia tidak bisa ditebak, ya kan? Nah, oke, kita masuk ke pertanyaan terakhir, ya kan? Apakah Anda yakin Patrick Kluivert merupakan sosok yang tepat yang akan membawa tim Indonesia menuju ke Piala Dunia untuk pertama kalinya dalam sejarah? Kalau menurut aku belum bisa bilang karena ini baru 2 match. Apalagi kita tahu match pertama langsung dibantai sama Australia 5-1, ya kan? Sedangkan apa? Sedangkan Anda bilang sendiri bagaimana tanggapan aku tentang Patrick Kluivert ke depan. Kita lihat nanti di pertandingan melawan Cina apakah bisa menang atau kalah. Disitulah kita tahu bahwa Patrick Kluivert itu luar biasa atau tidak. Apalagi Patrick Kluivert itu kan dia cuma nama aja. Ya. Sedangkan yang menganalisis permainan formasi itu adalah Alex Pastur dan Zat, ya kan? Denny Lanzat. Oke. Menurut aku belum bisa dibilang karena itu masih ada 2 match. Oke. Kalau saya pribadi mungkin setuju juga. Namun apabila kita melihat trennya saat ini itu udah lumayan bagus dan mungkin ke depan akan lebih baik lagi karena kita sekarang sudah ada striker, ya kan? Striker ganas. Oke. Sekian untuk kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Enjoy. Pikir ada closing.